Untuk selanjutnya kita pengajian kitab kitab Tafsir Al-Jalalain. Khususun ila hadrati Syekh Imam Jalaluddin Asy'ati wa Jalaluddin Al-Mahalli nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita ngebahas ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. Ini masih cerita tentang orang-orang yang beruntung menurut pandangan Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna. Orang-orang yang beriman, mereka beriman dan mereka yang membenarkan bil ghaib dengan yang gaib. Itu diantaranya orang-orang yang takmutakin. Itu tuh ciri-cirinya ya. Beriman, membenarkan kepada yang gaib. Bima ghaba anhum, segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh dia. Minal ba'si, seperti hari kebangkitan. Kan baru cerita doang Bu ya. Kita ngedenger hari kebangkitan nggak kalau Ustadz ngomong ada hari kebangkitan. Nanti manusia setelah meninggal dunia, pas pada waktu hari kiamat itu dibangkitkan. Setelah malaikat Ijrail mati. Ya, malaikat Ijrail mati, terus dia hidup duluan lagi, terus dihidupkan malaikat buat peniup trompet. Malaikat apa? Israfil, niup trompet gitu. Itu hidup semuanya. Yang pertama hidup, yang bangun itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari kita yakin. Kalau nggak yakin murtad. Gitu ya Bu ya. Ini belajar, ini dalam beriman di sini artinya kita meyakini apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang perlu rukun iman tuh ya. Yang wajib dipercaya bagi kita rukun iman yang 6 itu harus yakin. Tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita. Kalau kita ada keraguan di dalam diri kita sedikit saja, itu menyebabkan orang itu murtad. Murtad itu bukan cuma keluar dari agama Islam saja. Kadang-kadang murtad itu kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada 3. Murtad qauli, murtad itikadi, murtad af'ali. Perbuatan. Ya, murtad qauli itu ucapan. Misalnya ada orang sumpah serapah menghujat orang. Dasar monyet lu. Itu murtad tuh orang. Manusia dibilang monyet itu murtad. Gitu, iya, sama. Iya, pokoknya gitu ya. Ngomong jelek itu manusia dibilang monyet, manusia dibilang ini itu murtad. Dalam kitab Sulamut Taufik, jangan ke saya ya, ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang bilang begitu. Ada pokoknya menghina orang habis-habisan lah dengan bahasa binatang gitu Bu ya. Maaf tuh ya. Ada orang yang orang Islam dibilang, karena orang Islam itu dinasihatin sama dia enggak ini, lu iya enggak mau nurut, dikeluarkan dengan bahasa yang kotor atau dengan ucapan agama orang lain. Itu nggak boleh, orang Islam disebut dengan agama orang lain gitu ya. Nggak boleh Bu ya. Itu bisa murtad, tuh murtad qauli kalau diucapkan. Tapi kalau dia ragu dengan hari kiamat benar apa enggak ya di dalam hatinya, itu itikadi. Nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul, nggak percaya adanya malaikat, nggak percaya kepada yang gaib, termasuk dia nggak percaya adanya setan gitu ya, suka dibuat itu juga termasuk daripada murtad itikadi. Kalau dia diucapin murtad qauli. Karena kok setan memang ada. Gitu, diciptakan oleh Allah, nggak kelihatan sama kita, gaib. Jadi gaib, yang cerita yang gaib itu banyak sekali yang perlu diyakini. Bangsa jin ada. Jadi setan ada, orang yang suka buat bercandaan di kitabnya Sulamut Taufik yang pernah kita aji dulu ya.
buat bercandaan. Setan mah kalau dikeset dalamnya ketan itu bisa murtad kaul itu. Bercandaan namanya istihza, dalamnya menganggap remeh apa yang pernah diajarkan oleh Allah. Cuma memperolok-olok bahasanya gitu, memperolok-olok agama. Yang memperolok-olok ciptaan Allah, nggak boleh. Itu banyak sekali. Tapi orang nggak sadar kata gitu di dalam kitab Sulaiman tapi bahwa dia telah keluar agama Islam. Harusnya baca syahadat lagi. Iya, baca syahadat. Kalau nggak baca syahadat ya nggak sah Islam. Baca syahadat. Makanya kita di sholat itu, makanya kenapa kita disuruh sholat sampai sehari itu sampai disuruh 5 waktu, karena kita nggak sadar. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu bahwa kita telah bahwa orang itu telah keluar dari agama Islam dari sebab perkataan, sebab perbuatan, sebab itikad. Tuh banyak yang itu yang kita nggak sadar. Kalau kita nggak ngaji kan kita nggak tahu. Kita menganggapnya kita Islam aja gitu, padahal mah imannya sudah runtuh dengan itikadnya gitu. Dengan banyak hati-hati tuh di dalam berkata, kita hati-hati sekali jangan sampai membatalkan keislaman kita. Bahkan kalau dibagi cabangnya saking banyaknya itu sampai 70 cabang keimanan itu Bu ya. Keimanan tuh ada 70 cabang ya. Kalau dibagi-bagi di pertela itu seperti pohon beringin lah, banyak cabangnya begitu. Saking banyaknya itu. Yang bisa membuat orang itu murtad, keluar dari Islam, dari perbuatan, dari ucapan, dari itikad. Ya itu kalau kita ngaji kita selama topik semacam begitu. Terus bima ghaba anhu minal ba'ti wal jannati gitu ya. Jannah, surga, gaib ya. Nah, gaib di sini artinya belum kelihatan, tapi kita yakin bahwa surga itu ada. Dan ini yang sering diplesetin juga tentang neraka. Woi, agak mau sholat termasuk neraka lo gitu. Lah, enakan katanya nggak sholat, dibuat perbanding itu. Di neraka mau banyak artisnya murtad kauli. Iya, dibuat bercandaan. Di neraka mau banyak artis katanya. Saya saking banyak dosanya lemparin langsung masuk ke surga lewat neraka, itu nggak boleh. Namanya memperolok-olok agama. Itu nggak boleh semacam begitu. Itu kalau ngaji Sulaimut Taufik. Aduh, kalau ngeliat ke situ kita salah mulu kebanyakan Bu ya. Dia kan kalau kita nggak ngaji makanya itu banyak yang tidak tahu bahwa seseorang itu telah keluar dari agama Islam. Makanya beruntung kita masih pada mau ngaji. Jadi kita tahu. Makanya kan derajat orang ngaji sama Allah kan pernah diceritain ya dari sebelum-sebelumnya. Itu sebagus-bagusnya tempat di dunia ini, satu majelis zikir, tadi kita sudah zikir, yang kedua majelis ilmu. Nah ini kita lagi belajar ilmu. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada duduk di majelis zikir dan majelis ilmu, karena kita ini sudah duduk di dalam hadis lain mah sudah duduk di taman sorga. Ini lagi duduk di taman sorga nih Bu, lagi duduk di taman sorga. Karena apa? Sholat kita duduk 1 jam saja di sini, ini sama dengan sholat sunnah, ibadah sunnah, sholat 1000 rakaat. Ibu sholat tahajud sama ngaji yang di sini sebentaran kalah. Ibu baca Quran, ngaji atau zikiran sendirian di rumah sama tempat ngaji begini kalah gitu misalnya. Atau ibu dengan ibadah-ibadah yang, makanya ibadah yang paling tinggi itu belajar. Gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang belajar tuh insya Allah mudah-mudahan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan kita ngikutin yang malas. Kita mau udah kalau dia diajak sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau, udah biarin aja lah. Fastabiqul khairat aja, siapa yang rajin untuk mengerjakan kebaikan maka dia akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya umpamanya semacam. Apalagi diantaranya wa yuqimuna sholata, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mendirikan sholat, ayatuna biha, yakni mereka melakukan dengan sholat bihuquqiha, dengan hak-haknya sholat.
Jadi di dalam sholat itu intinya kita disuruh ingat kepada Allah. Takbiratul ihramnya harus bagus. Terus juga bacaan Fatihahnya harus bagus gitu. Karena kalau kita ngaji bacaan Fatihah itu waduh luar biasa itu. Cuman kita yang sedang lah minimal kita paham. Yang pertama tahapannya kita fasih bacanya. Lapat kita pasti bacaannya, kita pahami artinya. Setelah kita pahami artinya, amalkan tahapannya. Setelah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mengimplementasikan kasih sayang itu kepada seluruh makhluknya Allah. Bismillah kan intinya itu tuh, Bismillah tuh. Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Nah, terus lagi bagaimana kita berbuat di dunia ini tidak pernah meninggalkan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam segala hal perbuatan kita harus dibarengi dengan minta petunjuk sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Terus lagi, nah, dalam Fatihah itu juga kita istilahnya memuji hanya kepada Tuhan yang Maha yang Maha Esa, yang mengurus seluruh alam. Itu kalau kita pahami itu tuh, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang ngurus seluruh alam. Kita akan mengerti tentang kebesaran Allah. Allah ngurus kita nih manusia aja baru manusia. Baru manusia, pertama manusia diciptakan itu di alam ruh. Sebelumnya alam ini jadi, Allah sudah menciptakan manusia, yaitu yang disebut dengan Nur Muhammad atau Zat Muhammad. Itu kan manusia pertama kali diciptakan, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, cuman dalam bentuk zat, dalam bentuk ruh. Kalau bahasa kita mah ya Bu ya, dalam bentuk ruh. Setelah Nabi Muhammad terciptalah para nabi dan pengikutnya. Nah, terus sampai makhluk-makhluk sampai akhir zaman, baru diciptakan surga, neraka, matahari, bulan, pokoknya fasilitas kehidupan di dunia ini diciptakan, di alam jagat raya ini diciptakan. Bahkan kalau kita ngaji yang ke bagian atas, selain malaikat, galaksi itu udah 10 galaksi. Yang paling besar itu ya Andromeda yang kelihatan jelas itu. Andromeda yang kelihatan sekarang di galaksi Bima Sakti itu mah kecil. Nanti galaksi Bima Sakti itu akan ditabrak katanya gitu oleh Andromeda. Karena Andromeda itu bintangnya ada 1 miliar. Kalau galaksi Bima Sakti itu 300 miliar. Kalau ini maksudnya 1 triliun bintangnya. Berarti kan lebih besar gitu. Mataharinya juga lebih besar. Belum galaksi-galaksi lainnya gitu. Kalau kita melihat ke sana, kita akan tambah mengenal kepada Allah. Sungguh Allah Maha Besar. Makanya Allahu Akbar tuh nggak boleh ingat sama apa-apa kecuali Allah yang Maha Besar. Ini aja kadang-kadang kita di dalam sholat masih jauh gitu Bu ya. Kita masih sholat ingat dompet, ingat sholat masih takut sama ini, takut ini dan lain sebagainya ya. Iya, ingat salat tadi punya janjian sama si A sama si B, kan kita mau masih jauh ibadah sholatnya juga. Iya, kita mah kalau habis sholat kita mah kalau sudah selesai sholat seneng. Nabi seneng di dalam sholat. Kalau Nabi mah hiburannya lagi sholat. Karena lagi sedang bermunajat pada Allah, sedang ngobrol sama Allah. Kalau kita mah kalau udah selesai sholat senengnya Bu ya. Iya, itu tandanya kita sebenarnya belum senang sholat karena kepaksa baik gitu ya. Kalau senangnya sholat kayak Nabi pernah pada waktu sholat taraweh di rumah itu sampai baca Quran kurang lebih sekitar 5 juz setengah. Sampai Abdullah bin Mas'ud, kata Siti Aisyah kan, katanya cuma 100 ayat. Kok ini cuma udah 200 ayat belum juga ruku ya. Sampai selesai surat Al-Baqarah kan 2 juz setengah, belum juga ruku. Nyambung ke surat Ali Imran sudah 200 ayat, belum juga ruku. Nyambung ke surat An-Nisa. Baru ke Al-Maidah pertengahan baru nyambung. Akhirnya sekitar 5 juz setengah 1 rakaat baru ruku. Hampir 6 juz. Jadi Nabi mah seneng kalau sholat itu, seneng hiburan. Kalau kita mah udah sholat selesai malah seneng katanya. Berarti kita sholatnya masih belum khusyuk, masih terburu-buru terpaksa, apalagi pengen tidur udah ngantuk, sholat udah kagak karuan. Yang penting mah gerakannya doang bener gitu ya. Itu juga ada yang lupa bacanya. Itu tandanya kita mah sholatnya masih jauh.
gitu Bu ya, masih jauh. Ditambah apa lagi? Ya, kalau kita memperhatikan ibadah sholat kita itu jauh gitu Bu ya. Makanya kalau kita bener-bener sholat gitu ya, yaitu ya kalau pengen nyontoh bener sunnah Rasul, nggak ada yang kuat. Abdullah bin Mas'ud aja ngikutin nggak kuat jamaah. Mana orang-orang sosokan, pengen ngikutin Rasul. Rasul tuh sekali sholat tarawih 11 rakaat Quran hatam ibaratnya gitu. Sosokan mau selain ikut Rasul. Kita mau kadang-kadang ngikutin Rasul. Banyak kan orang-orang kita tuh bagian yang enak-enaknya dia. Bagian nikah, punya istri 2, 3. Padahal dia kagak ngikutin prosedur. Kalau ngikutin prosedur mah Nabi itu punya istri 2, 3 sampai 9, ya ada yang riwayat lain 11, itu setelah Siti Khadijah meninggal. Sebelum Siti Khadijah meninggal istrinya tetap 1 gitu. Kalau dia mau ngikutin Rasul, nungguin istri pertamanya meninggal dulu, baru dia boleh nikah 2, 3 sampai 4 gitu. Istrinya banyak kalau dijual ngajinya juga tiap hari ngaji. Iya. Dan begini juga Bu, iya sama kita juga kadang-kadang orang tuh nggak sadar bahwa ngaji itu adalah wajib. Tapi kalau misalnya ketinggalan sholat sunnah duha, kan biasa dia rajin sholat duha, kayaknya nggak enak, hatinya gelisah. Kalau ketinggalan ngaji kayaknya santai-santai aja, nggak itu tandanya orang tuh masih mengikuti hawa nafsu, belum ngerti. Harusnya mau banyak istighfar ketika dia meninggalkan pengajian, belajar gitu. Karena menuntut ilmu itu wajib. Sholat sunnah duha itu sunnah. Ada yang kalau sholat duhur ketinggalan, waduh istighfarnya luar biasa. Tapi kalau giliran ngaji ketinggalan, nggak nyesel nggak apa gitu. Ini kan tandanya kita meninggalkan kewajiban santai-santai aja. Padahal kewajiban ngaji itu sangat luar biasa. Allah sudah bahkan Nabi menuntutlah ilmu dari lubang ayunan sampai ke lubang kubur. Wajib itu dikerjakan sama kita. Gitu. Tapi banyak orang yang santai-santai, ya ngaji, yang nggak ngaji Jumat sekali mah, ya istilahnya sebulan sekali kayak gitu, atau 2 minggu sekali kayak ini nggak ngaji sama sekali gitu. Jadi dia istilahnya kalau bahasa ininya ya maksudnya menyepelekan, mengabadikan kebodohan, bahasa orang-orang ini mah. Orang yang tidak mau ngaji itu mengabadikan kebodohannya sendiri. Jadi dia nggak banyak pengetahuan. Iya. Kalau orang kagak mau bertanya, tidak mau ngaji, itu begitu. Mengabadikan kebodohan, dosanya besar. Makanya kita mah biar seminggu sekali ngaji nggak apa-apa. Syukur-syukur banyak. Ini maaf, sini saya bawa nih. Ini ngaji buat 1 hari nih, 2 hari. Saya malam Kamis. Ntar nih ngaji sampai jam 1 malam. Dari jam 9. Ini kitabnya ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, banyak. 4, 5, 6, 7. Sekali ngaji kitab 7. Ya, makanya selesainya ntar jam 12 malam sampai ngopi, jam 1 baru pulang gitu. Di rumah bukan di rumah saya, di tempat pengajian majelis taklim kita, karena itu mah udah khusus bahasan orang-orang ya pengen jadi orang gitu ya. Ya ini makanya ditularin dikit-dikit. Dulu sebenarnya saya pengen bawa yang begini, cuman ibu